Bismillahirrahmanirrahim. Maqala musannif rahimahullah ta'ala anhu babus sadis fi fadilatil wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a lis-shalah fa ahsanal wudu thumma qama ila shalah fa innahu yakhruju min khati'ati ka yaumi waladat ummuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nama ala wudu'in fa atrakahul maut fi tilkal laila fa huwa indallahi syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimut tahir kasaimul qa'im. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu' satrul iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu' alal wudu' nurun ala nurin. Pembahasan dari kitab Lubabul Hadis yang ke-6 yaitu tentang keutamaan berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan sholat kemudian wudunya diperbagus, ya bukan cepet-cepetan, bukan asal-asalan, tapi diperbagus sesuai dengan syariat dan sunnah-sunnahnya. Kemudian dia melaksanakan sholat, maka akan keluar dari dosa-dosanya atau kesalahannya bagaikan dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, kemudian dia mendapati meninggal dunia ketika tidur tersebut dalam keadaan berwudu, maka dia dihitung syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang tidur dalam keadaan berwudu seperti orang yang berpuasa dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang puasa kan tidur terus, nanti bangunnya asar kalau mau tarik takjil. Ini kalau orang yang tidurnya berwudu itu seperti orang yang berpuasa dan memperbanyak ibadah, bukan tidur saja. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, wudu itu adalah setengah daripada iman atau separuh daripada iman. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat di antara kalian jika berhadas sampai dihilangkan hadas tersebut dengan cara berwudu. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, wudu di atas wudu itu adalah cahaya di atas cahaya. Nah, ini hadis menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Ya, kita dianjurkan untuk berwudu oleh Nabi Muhammad SAW. Apa sih wudu itu? Ya, wudu itu diambil dari kata wadha'ah. Diambil dari kata wadha'ah yang artinya al-husnu wal jamal. Wudu itu kalau dari segi bahasa artinya adalah bagus dan cantik. Itu arti wudu. Artinya apa? Orang yang senang berwudu, insya Allah dohir batinnya bagus dan cantik, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya wudu itu adalah baik dan cantik, baik dan tampan. Artinya wudu bagus, baik dan bagus. Artinya apa? Orang yang sering berwudu itu insya Allah baik, bagus, dohir batinnya. Nah, makanya kita dianjurkan untuk berwudu. Tapi kalau secara syariat apa artinya wudu? Ya, secara syariat artinya wudu apa? Yaitu membasuh anggota tubuh tertentu dengan niat yang tertentu dan cara tertentu. Jadi anggota tubuh ini kan banyak. Yang dibasuh itu tertentu saja, enggak semuanya. Jadi dinamakan wudu secara syariat yaitu membasuh anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu dan niat tertentu. Apa anggota wudu yang dibasuh? Ya, anggota wudu yang dibasuh itu ada 4 yang wajib, yaitu wajah, kemudian kedua tangan sampai siku-siku, kemudian sebagian rambut kepala, dan kedua kaki sampai mata kaki. Lainnya sunnah.
Kumur sunnah, basuh telinga sunnah, basuh leher itu sunnah. Yang lainnya sunnah. Yang wajib 4, yaitu wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian sebagian rambut kepala, kemudian yang terakhir yaitu kedua kaki sampai mata kaki. Yang lainnya sunnah. Ya. Yang lainnya sunnah. Itu anggota wudhu yang wajib. Ya, itu anggota wudhu yang wajib dibasuh. Dengan cara tertentu, nggak boleh sembarangan. Ada tata caranya. Yang dinamakan muka ini mana? Yang dinamakan muka ini mulai telinga sampai telinga. Ini muka. Yang dinamakan muka yang mana? Yaitu lebarnya telinga sampai telinga. Kemudian mulai ujung dagu sampai ujung rambut. Nah ini namanya wajah. Jadi kalau orang wudhu cuma asal-asalan, ujung ininya nggak kena, ujung sininya nggak kena, atau ujung ininya tidak kena, maka nggak sah, nggak boleh. Jadi panjangnya mulai ujung rambut sampai ujung dagu, lebarnya mulai apa ini namanya? Hah? Apa daun ya? Daun telinga ya? Hah? Apa ini? Nggak tahu ya, itulah pokoknya ini. Ya, mulai sini sampai sini. Ya. Jadi ini harus kena ini, ya. Ini harus kena mulai ujung rambut. Terus Beb, kalau orangnya botak gimana, nggak ada rambutnya? Rambutnya setengah sini umpamanya. Apa muka ini dianggap muka sini? Enggak, dihitung ukuran normal. Kalau ukuran normalnya sampai sini, ya ini wajah. Ya, jangan mentang-mentang botak sampai sini kemudian ini dihitung wajah. Ya, atas dianggap wajah, bukan. Wajah atas ini bukan wajah. Wajah ini ujung, ukuran normal manusia. Nah, itu ukuran wajah. Jadi kalau wudhu itu jangan sembarangan. Ya, Anda kalau pakai kumis, ya, yang punya kumis, kalau kumisnya tipis itu wajib digosok Pak, dalamnya harus kena kulitnya. Kalau kulitnya nggak kena maka nggak sah. Kemudian kalau punya jenggotnya tipis seperti saya, ini wajib digosok. Wajib digosok, dalam-dalamnya ini harus kena. Tapi kalau maaf jenggotnya tebal, kumisnya tebal, nggak kelihatan kayak sakera umpamanya. Ya, tebal kumisnya kan sampai kayak apa itu ya? Wah, sampai Pak Raden ya. Itu kan tebal Pak Raden itu. Nah, kalau kumisnya tebal cukup ujung luarnya saja. Dalamnya nggak wajib, cukup luarnya aja. Kalau jenggotnya tebal, kulitnya nggak kelihatan, nah itu cukup bagian luarnya. Tapi kalau tipis-tipis, nah itu wajib digosok, tidak boleh tidak. Wajib digosok. Ya, maaf, ini alis, hati-hati kalau gosok. Kemudian kelopak mata, ini harus kena semuanya, jangan sembarangan. Kemudian tangan mulai ujung kuku sampai siku-siku dilebihkan. Wajibnya itu sampai siku-siku, jadi melebihkan dari atas siku itu wajib. Jadi Anda kalau pakai baju, kalau ngelipet jangan pas siku-siku. Kalau Anda pas ngelipetnya di siku-siku, ini seperti ini nggak sah. Ya, ini nggak sah. Kenapa nggak kena ini? Jadi harus diangkat memang. Harus diangkat minimal seperti ini kenanya. Nah, ini minimalnya ini sudah. Ya. Ini minimalnya, nggak boleh pas. Kalau pas ini tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Harus dilebihkan. Dilebihkan. Nah, hati-hati. Ini kan ada lipetan ini. Nah, ini ada lipetan. Ini kalau Anda wudhu, ini harus kena. Harus Anda buka. Jangan Anda wudhu gosok gini. Nah, kalau Anda wudhu gosok gini, ini kan ngelipet. Lipetannya ini dihitung tangan. Kalau nggak terkena air maka tidak sah. Makanya wudhu tidak boleh sembarangan. Kalau wudhunya sembarangan, sholatnya nggak sah nanti. Ya, ini lipetan. Ini kan ada lipetan ini. Nah ini lipetan ini ya. Nah, ini kalau wudhu harus digenggam. Kenapa? Kalau nggak digenggam ini nggak terbuka. Ya, lipetan di tulang-tulang tangan ini kan ada lipetannya ini. Nah, ini harus digenggam supaya dia terbuka. Kemudian tangannya direnggangkan. Nah, ini harus kena semuanya ini. Nggak boleh Anda wudhu cuma gini. Akhirnya ini tertutup. Nah, ini nggak kena.
Nah, kalau ini sudah nggak kena, maka wudhunya Anda tidak sah. Makanya tidak boleh sembarangan. Wudhu itu ada tata caranya. Nggak boleh sembarangan asal-asalan. Kalau kita asal-asalan, akhirnya wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kemudian rambut, kalau menurut Imam Syafi'i cukup 3 helai rambut, ya minimal, bukan kepala, tapi rambut kepala, ya rambut. Anda kalau wudhu gini aja sudah cukup, ya. Tapi kalau Imam Malik enggak, harus dibasahi semuanya. Kalau Imam Malik, kalau Imam Syafi'i enggak, cukup sedikit aja sudah sah. Yang penting 3 helai. Yang penting minimal 3 helai rambut. Kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Kaki juga gitu, hati-hati, dibuka, direnggangkan. Kalau wudhu kaki direnggangkan di sela-selai, sunnah. Kalau direnggangkan itu wajib, harus terkena air semuanya. Makanya disunahkan untuk direnggangkan dan di sela-selai pakai jari tangan. Pakai jari tangan kiri itu sunnah, supaya kena semuanya itu jari-jari kaki, ya. Tidak boleh sembarangan, nggak boleh asal disiram biar kemudian keluar, nggak sah seperti itu. Wudhunya tidak sah. Hati-hati, jangan diremehkan, karena ini syarat sahnya sholat. Kalau sudah wudhunya nggak benar, maka otomatis sholatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wudhu ini pahalanya banyak, keutamaannya banyak, kata Nabi Muhammad SAW. Yang tadi dijelaskan dalam hadis, ya. Kata Nabi Muhammad, wudhu ini separuh daripada iman. Dalam hadis yang lain, at-tahur satrul iman, bersuci separuh daripada iman. Jadi berwudhu dengan bersuci itu kurang lebih artinya. Cuma kalau yang bersuci itu dia lebih umum, bisa mandi besar, ya, ngangkat hadas besar, bisa ngangkat hadas kecil, bisa membersihkan izalatun najas, untuk membersihkan kotoran atau najis atau istinja. Nah, itu kalau bersuci. Tapi kalau wudhu ini kan lebih spesifik, lebih khusus dia. Jadi kalau bersuci itu lebih umum, kalau wudhu ini lebih khusus. Jadi kata Nabi Muhammad, wudhu itu adalah separuh daripada iman. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, dianjurkan kita untuk berwudu jangan sampai lepas wudu. Ya. Di antaranya kata Nabi Muhammad SAW, ya, keutamaan yang dijelaskan oleh para ulama tentang keutamaan orang yang selalu berwudu tidak pernah putus. Ya Pak, ini kelebihannya banyak. Ya. Kita berwudu tidak pernah putus. Nabi Muhammad itu nggak pernah putus wudu Pak. Maaf kalau kita jangan ditanya. Wudhunya 1 kali, kentutnya 100 kali itu. Antara maghrib sama subuh. Kentut, berhenti wudhu. Kalau orang dulu enggak, pokoknya batal sedikit langsung wudhu. Batal sedikit langsung wudhu. Batal sedikit langsung wudhu. Nabi Muhammad itu pernah ketika batal langsung tayamum. Padahal ada air mungkin jarak 100 meter. Tapi Nabi Muhammad tayamum. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa tayamum? Kan ada air wudhu. Kata Nabi Muhammad, aku batal wudhu. Apakah engkau bisa menjamin nyawaku sampai di air tersebut? Takutnya ketika aku menuju air tersebut, nyawaku dicabut oleh Allah Ta'ala dan aku tidak mau meninggal dalam keadaan tidak berwudhu. Jadi Nabi Muhammad tayamum dulu, setelah sampai air tersebut baru Nabi Muhammad mengulangi wudhunya. Jadi Nabi Muhammad gak pernah lepas dari wudhu. Dan ini juga amalannya orang-orang soleh. Ya, orang-orang arif billah itu tidak pernah lepas wudhu. Ya, tidak pernah lepas wudhu Pak, mereka Pak. Ya. Al Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf, ya, beliau itu daimul wudhu, tidak pernah putus wudhu. Jadi pernah dalam satu malam bangun 20 kali, wudhunya 20 kali. Wudhunya 20 kali. Jadi tidur malam, ya, bangun dia. Bangun, wudhu dulu, sholat sunnah wudhu 2 rakaat, baru istirahat lagi. Kemudian bangun lagi, dapat 5 menit, 10 menit, wudhu lagi, sholat sunnah 2 rakaat lagi, baru tidur lagi. Seperti itu, bahkan pernah satu malam itu 20 kali. Kalau kita kira-kira mampu nggak seperti itu? Kirim salam kalau kita. Ya, lihat wajahnya ini nggak meyakinkan. Termasuk yang ngomong ini juga.
Ya, apalagi kalau raja kentut, waduh suruh wudhu lagi, beratnya minta ampun. Padahal kita dianjurkan untuk selalu mudawatul wudhu. Ya. Sebagian aulia al-arif billah beliau mengatakan mandawama alal wudhu akramallahu ta'ala bisab'a khisalin, bisab'i khisal. Barang siapa yang selalu mudamawah wudhu, tidak pernah putus, tiap batal wudhu, tiap batal wudhu, tiap batal wudhu, diberi 7 kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Diberi 7 kemuliaan. Dan ini menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dia akan selalu ditemani oleh malaikat. Kemanapun pergi akan ditemani oleh malaikat. Dia tidak pernah lepas dari malaikat. Orang yang wudhu itu malaikat dekat terus. Kalau sudah malaikat dekat, setan nggak berani dekat, Pak. Tapi kalau orang itu batal wudhu, malaikat itu langsung pindah. Malaikat itu menjauh. Kalau dia sudah batal wudhu, setan yang mendekat bahasanya. Makanya para rasul, para aulia itu tidak mau batal wudhu. Kenapa? Karena kalau batal malaikatnya menjauh. Jadi orang yang senang wudhu tidak pernah putus, itu dia kemanapun akan ditemani oleh malaikat yang pertama. Kemudian yang kedua, la yazalul qalamu rutoban mingkat bi thawabih, yaitu pena catatan Allah Ta'ala itu al-qalam yang tugasnya mencatat amal ibadah, itu tidak pernah berhenti basah untuk menyatat pahalanya selama dia berwudhu. Jadi orang yang wudhu itu Pak, yang nggak batal, itu pahalanya tercatat terus. Walaupun dia nggak beribadah, itu pahalanya ngalir. Ditulis pahala sampai dia batal. Nanti kalau wudhu lagi, nulis lagi itu kolam pahalanya ditulis. Umpamanya wudhunya dia nggak batal sampai 2 jam 3 jam, pahalanya ditulis sampai 2 jam 3 jam. Kalau dia nggak batal sampai 8 jam, pahalanya ditulis sampai 8 jam. Bahasanya itu kalau kayak orang iktikaf, kalau niat iktikaf di masjid, walaupun nggak ibadah, cuma duduk saja, dihitung ibadah selama dia iktikaf. Nah ini sama, orang yang wudhu, walaupun maaf dia mungkin sudah selesai sholat, kemudian nggak batal sampai 4 jam, nggak batal sampai 5 jam, itu pahalanya terus mengalir, tidak pernah putus. Putusnya kapan? Ketika dia batal. Ya, itu keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, anggota tubuhnya akan selalu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang sering berwudu itu Pak, mukanya berzikir, tangannya berzikir, rambutnya berzikir, kakinya berzikir. Cuma kita nggak dengar, kita nggak tahu. Tapi orang yang selalu berwudu, tidak pernah putus, itu wajahnya berzikir, tangannya berzikir, rambutnya berzikir, kakinya berzikir. Subhanallah, luar biasa. Ya, walaupun mulut kita nggak zikir, tapi berkat wudu itu dihitung zikir. Dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat, yaitu dia insya Allah orang yang selalu mudamatul wudu, tidak pernah putus takbiratul pertama dengan imam. Orang yang sudah terbiasa tidak pernah putus wudhu, itu dia dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala kalau sholat pasti ngikuti takbiratul ihramnya imam. Artinya apa? Nggak pernah ketinggalan. Ya. Jadi kalau Anda nggak pernah putus wudhu, itu insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa ngikuti imam mulai pertama. Nggak pernah terlambat. Ya. Itu keutamaan yang keempat yang Allah berikan. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidur, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat menjaga orang tersebut dari berbagai macam kejelekan. Jadi kalau kita sering nggak pernah putus wudhu terus, ketika kita tidur itu malaikat diperintahkan oleh Ta'ala untuk jaga kita supaya kita nggak terkena bencana apapun, kebakaran, kerampokan, kecurian atau apapun, kejelekan apapun akan dijaga oleh malaikat. Itu keutamaan orang yang tidak pernah putus wudhu. Jadi kalau ketika tidur itu dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang keberapa? Kelima. Ya, kelima apa keenam? Hah? 6 ya, 6. Yang keenam. Yang keenam, kelima. Kita hitung. Yang pertama ditemani oleh malaikat. Yang kedua selalu dicatat pahalanya, tidak pernah berhenti. Al-Qalam tidak pernah berhenti mencatat pahalanya. Anggota tubuhnya selalu berzikir ya kepada Allah Ta'ala. Kemudian dikasih kemuliaan, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kemudian ketika tidur dijaga. Keenam. Sudah salah keras lagi. Ya, keenam. Wah, berat ini memang. Siapa itu orangnya? Angkat tangan coba. Halus kah ini? Ya, pengaruh buah-buahan belum panen mungkin ini. Yang keenam, ketika meninggal dunia akan dimudahkan sakaratul mautnya. Yang keenam, ketika akan meninggal dunia dimudahkan sakaratul mautnya, keluar rohnya itu mudah. Ya, keluar rohnya mudah. Orang kalau mau meninggal itu berat, Pak. Kadang-kadang kalau ahli maksiat itu ditarik, dimasukkan lagi, ditarik, dimasukkan lagi, ditarik, dimasukkan lagi. Oh, sakitnya minta ampun, waliyadzubillah min dzalik. Tapi kalau orang itu tidak pernah putus wudhu, apalagi ketika meninggal dunia dia dalam keadaan berwudhu, maka rohnya itu mudah keluar. Lancar, halus, lembut kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh, yaitu dia akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan malaikat lagi, Allah yang menjaga orang tersebut. Bahkan dalam riwayat malaikat Jibril itu kan tugasnya sudah habis, menyampaikan wahyu. Tapi malaikat Jibril itu masih dikasih tugas oleh Allah Ta'ala, kalau ada orang yang suka berwudu tidak pernah putus, ketika meninggal dunia itu ditemani oleh malaikat Jibril untuk dibantu untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang yang mudah malatul wudu ketika mau meninggal dunia itu malaikat Jibril datang membantu orang tersebut untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjadi orang-orang yang senang berwudu. Ya, pahalanya besar, Pak. Jangan dianggap remeh, mulia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala diriwayatkan dalam hadits qudsi, pernah Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa tawadhu." Wahai Musa, wudhulah kamu, jangan pernah putus, kata Allah Ta'ala. "Fa in asobaka syai' wa anta ala ghairi wudhu fala talumanna illa nafsak." Kata Allah Ta'ala, jika terjadi sesuatu terhadap dirimu dan itu kamu tidak dalam keadaan berwudhu, maka itu salahmu sendiri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahmu sendiri. Kata Allah Ta'ala, wudhu wahai Musa. Kalau sampai terjadi sesuatu dan kamu tidak dalam keadaan berwudhu, maka jangan salahkan. Itu salahmu sendiri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau kita fahami, Pak, hadis ini Allah memerintahkan Nabi Musa untuk selalu berwudhu. Kenapa? Karena orang yang berwudhu itu dalam penjagaan Allah dan para malaikatnya, nggak mungkin terkena musibah. Insya Allah dijaga. Ya. Oleh karena itu kalau bisa jangan pernah lepas dari wudhu. Tiap batal wudhu. Memang berat kalau nggak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ya, dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ya, maaf. Ya, saya dulu waktu SMP itu pengen bangun malam tahajud. Karena nggak terbiasa, pasang jam beker sampai 3, Pak.
Jam 2 dipasang, setengah 3 dipasang, jam 3 dipasang. Pertama mau nyoba bangun malam ini. Wah bangun beker jam 2 bunyi, matikan tidur lagi. Bunyi beker jam setengah 3, matikan tidur lagi. Bunyi beker jam 3 dimatikan tidur lagi. Hilang, gak jadi tahajud malam pertama. Malam kedua sama. Malam ketiga sama, malam keempat akhirnya bangunnya yang beker yang terakhir. Jam 2 bangun dimatikan tidur lagi. Setengah 3 bunyi dimatikan tidur lagi, jam 3 baru bangun. Terbiasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu. Akhirnya yang kedua bangun. Beker yang pertama bunyi dimatikan tidur lagi, beker yang kedua sudah bangun. Terbiasa beker kedua bangun terus. Akhirnya beker yang pertama bangun. Jam 2 sudah Jam 2 sudah bangun. Jam 2 sudah bangun. Terbiasa subhanallah nggak pakai beker Pak, bangun sendiri. Nggak pakai jam beker, bangun sendiri. Akhirnya bekernya nggak pernah saya pakai. Bangun sendiri, jam 2 itu pasti bangun sudah. Mau nggak mau, kenapa? Karena terbiasa. Bahkan saya pernah nyoba karena kecapean. Ya, pernah kecapean tidur jam 2 bangun tidur lagi. Itu seperti ada orang yang goyang Pak. Seperti ada orang yang goyang. Saya sampai takut. Langsung bangun, langsung tahajud saya. Bangun wudhu langsung tahajud. Seperti ada yang goyang. Jadi bahasanya itu karena saling terbiasanya. Bahasanya itu kayak dibangunkan. Gak tahu yang bangunkan ini malaikat apa jin, saya gak paham. Pokoknya karena terbiasa sampai tidur lagi itu ada yang goyang. Mulai dari itu saya gak pernah tidur lagi. Kalau bangun langsung sudah wudhu, langsung sholat tahajud. Ya. Oh itu sudah rutin akhirnya, terbiasa. Tapi sampai subuh, setelah sholat subuh matahari terbit teler sudah saya. Tidur dulu sebentar, jadi sekolahnya itu telat-telat terus. Telatnya itu tiap hari itu setengah jam, 45 menit sekolahnya itu dulu. Ya gara-gara bangun malam. Malam. Ya sampai dimasukkan ruang guru, dilaporkan kepala sekolah. Ini hampir tiap hari telat ini. Ya tiap hari telat. Karena memang biasanya kan orang kalau bangun malam pasti subuhnya ngantuk. Setelah sholat subuh pasti ngantuk. Biasanya tidur sebentar, setengah jam sudah cukup, bangun kerja. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi kalau memang maaf kalau nggak terbiasa memang agak susah. Tapi kalau terbiasa insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu jangan sampai pernah lepas dari wudhu. Ya, sunnah wudhu. Kalau orang-orang dulu itu luar biasa. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salim itu sholat subuhnya Pak pakai wudhunya Isya. Bisa Anda bayangkan? Sholat subuhnya sholat subuhnya itu pakai wudhunya sholat Isya. Kalau kita bisa seperti itu, sholat subuh pakai wudhunya Isya, tapi Isyanya setengah 5. Isyanya setengah 5, wudhu subuhnya jam 5. Tapi kalau Syekh Abu Bakar bin Salim ini Isyanya on time. Isyanya jam 8, ya sholatnya jam 8. Mulai jam 8 sampai sholat subuh itu tidak pernah batal wudhu. Artinya apa? Mulai tiap malam itu ibadah terus beliau. Tiap malam ibadah tidak pernah putus, subhanallah. Luar biasa. Orang dulu itu gak pernah tidur malam Pak. Ya, orang dulu gak pernah tidur malam. Kalau kita gak pernah tidur malam jaga ronda. Ya, ngeronda. Nanti jam 1 teng. Jam 2 teng 2 kali muter. Ya itu kerjaan kita nggak tidur malam. Bunyinya cuma membunyikan itu aja. Nggak tahu di sini ada apa enggak? Ada gak? Kalau di tempat saya di Karangmulia itu ada. Yang keliling itu ada ya. Jam 1 teng 1 kali. Nanti jam 2 teng 2 kali. Ya. Nanti habis teng ya main domino lagi. Ya main catur lagi. Nanti mau jam 3 baru keliling. Ya, jadi bukan untuk ibadah. Kalau orang dulu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu jangan sampai pernah batal wudhu. Orang yang sering wudhu itu dikasih kemuliaan yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Ya, dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pernah dikisahkan, ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah mengirim utusan ke Syam.
Kemudian utusannya ini sampai melewati rumahnya rahib. Ya. Famarra ala diyari rahib. Utusannya ini melewati rumahnya rahib. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah. Ngetok ini utusannya, mampir. Mampir. Rahibnya tahu, rahib ini pendeta Yahudi atau ulamanya Yahudi. Nggak dibuka agak lama. Beberapa waktu kemudian baru dibuka. Utusannya tanya, kenapa kok lama kamu buka pintu? Akhirnya kata rahib tersebut disebutkan di dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, idza khifta sultanan fatawadha. Jika kamu takut dengan pemimpin yang dolim, maka wudhulah kamu. Jadi Allah itu pernah berfirman kepada Nabi Musa, memberi wahyu, wahai Musa, kalau kamu takut kepada pemerintah yang dolim, raja yang dolim, wudhu, kata Allah Ta'ala, wudhu. Makanya ketika kamu tadi ketok-ketok, saya takut, saya ini kan orang minoritas. Kata pendetanya itu, saya orang minoritas, kamu ini kan ajudannya khalifah. Saya takut kamu mendolimi saya. Saya takut kamu mendolimi saya. Makanya saya wudhu dulu. Sekeluarga saya suruh wudhu, baru pintunya saya buka. Makanya agak terlambat. Subhanallah. Luar biasa. Dikasih resep kita oleh Allah Ta'ala. Gak usah takut sama orang dolim. Kita wudhu. Kalau kita wudhu dijaga, orang dolim itu gak bakal berani dengan kita. Gak bakal berani dengan kita. Ini resep yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan ini diamalkan oleh rahib tersebut. Padahal ajudannya Sayyidina Umar ini tidak ingin berbuat dolim. Cuma dia untuk jaga-jaga. Supaya dikasih perlindungan oleh Allah, dikasih perlindungan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang yang dalam keadaan berwudu itu pasti dijaga oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh para malaikatnya. Makanya orang-orang dulu itu tidak pernah lepas wudu, tidak pernah batal wudu. Batal langsung wudu, batal langsung wudu. Ya, kalau bisa batal wudu, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kenapa? Pahalanya besar. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, ya, Nabi Muhammad itu mendengar trompa sandalnya Bilal bin Robah, budak dari Afrika. Sandalnya sudah di surga, Pak. Sandalnya sudah di surga. Nabi Muhammad tanya, wahai Bilal, apa amalanmu ini? Kok saya mendengar suara sandalmu sudah di surga? Kata Bilal, aku gak punya amalan ya Rasulullah, kecuali setelah selesai wudhu, saya sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Itu amalannya Bilal, subhanallah. Jadi itu amalannya Bilal. Setiap wudhu, sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Makanya para aulia itu tiap batal wudhu, langsung wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Batal wudhu, sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Kenapa? Mendapat kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu intinya jangan pernah batal wudhu. Kemudian kalau wudhu yang sesuai dengan syariat, ya harus sesuai dengan sunnah. Jangan sampai salah. Kalau tidak sesuai dengan syariat, maka wudhunya tidak sah. Ya, sampai pernah dikisahkan tentang keutamaan orang yang berwudhu itu dikasih kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Hidupnya dikasih mudah. Hidupnya dikasih nikmat, hidupnya dikasih gampang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seseorang datang kepada Abul Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili ini seorang wali besar. Ya, wali besar yang mengarang Hizbul Bahar. Ya, kalau kita biasanya baca sore itu ada Hizbul Bahar. Hizbul Bahar ini manfaatnya luar biasa. Itu kalau kita baca, Pak, maaf setan gak kelihatan kita. Kalau kita baca itu dzikir, setan gak bisa ngelihat kita. Jadi memang luar biasa. Hizbul Bahar ini karangan dari Abul Hasan Asyadzili, seorang wali kutub, turunan dari Nabi Muhammad SAW, dari Sayyidina Hasan. Pernah ada seseorang laki-laki itu datang kepada Abul Hasan Asyadzili untuk minta diajarkan kimia. Diajarkan kimia, dia pingin buat emas, caranya buat emas, nyepu itu ya apa, dia pingin belajar.
Seperti Korun. Korun itu kan belajar kimia Korun itu. Akhirnya pintar bikin emas Korun itu. Nah ini orang ini datang ke Abul Hasan pingin untuk belajar kimia. Ingin buat emas. Jadi bahasanya pasir itu gimana caranya diolah supaya jadi emas. Caranya yang mudah gimana. Akhirnya kata Syekh Abu Hasan Asyadzili, gampang. Tapi syaratnya kamu harus ikut dengan aku selama 1 tahun. Ikut dengan aku selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu kamu harus dalam keadaan berwudu. Kalau batal wudu, langsung sholat sunnah wudu 2 rakaat. Itu syaratnya. Dan kamu harus hadir pengajianku. Nanti kamu bisa sendiri kata Abul Hasan. Jadi syaratnya suruh tidak boleh batal wudu. Tiap batal suruh wudu, suruh sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian selalu hadir pengajiannya Abul Hasan Asyadzili. Subhanallah Pak, ketika setelah sempurna 1 tahun, laki-laki itu pergi ke sumur untuk nimba air. Gak taunya ketika nimba air, airnya itu penuh dengan emas. Embernya itu penuh dengan emas. Kaget dia. Penuh dengan emas. Akhirnya dikembalikan lagi oleh orang tersebut. Gak diambil itu emas. Ditarik lagi keluar emas lagi. Dibuang lagi, ditarik lagi keluar emas lagi. Akhirnya dibuang. Gak diambil sama sekali. Akhirnya dia datang kepada gurunya Abul Hasan. Wahai Abul Hasan, wahai guru. Kenapa sekarang kalau saya nimba langsung keluar emas? Kata Abul Hasan, berarti kamu niatmu sudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Setiap sekarang engkau menimba, yang kamu timba itu akan keluar emas, kata Abul Hasan. Kenapa? Karena berkat istiqomamu dalam berwudu dan menghadiri pengajianku, kata beliau. Berkat istiqomamu dalam berwudu tidak pernah lepas dan istiqomamu dalam menghadiri pengajianku. Maksudnya apa? Dikasih magom yang besar oleh Allah Ta'ala. Nimba langsung keluar emas. Nimba keluar emas. Cuma orang ini gak mau. Karena dia sudah diangkat derajatnya menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Sifat zuhudnya itu muncul. Yang aslinya pingin punya emas. Ketika sudah ditakdir bisa mendapatkan emas. Emasnya malah dibuang. Subhanallah. Arif billah itu kalau sudah dibuka hijabnya oleh Allah Ta'ala Pak. Dunia ini gak ada artinya. Dunia ini gak ada artinya. Jadi jangan dikira para aulia-aulia yang miskin itu gak punya apa-apa. Mereka itu kalau ngangkat tangan dikasih permata bisa Pak. Kita yang ngangkat 10 tahun 20 tahun gak bakal dikasih. Kenapa? Ya kita banyak dosanya. Kita ini bukan aulia Allah Ta'ala. Saya Ibn Hajar. Ada seorang ulama besar. Ya, mustahid fil fatwa. Ya, dalam madhab syafi'i. Ulama yang memiliki derajat mustahid di dalam berfatwa. Ya. Ibn Hajar, Imam Romli dan Al-Khatib. Ini satu generasi. Ya. Belajar kepada ayahnya Imam Romli. Ayahnya Imam Romli ini kiai besar. Jadi Imam Romli ini termasuk Gus. Kalau sekarang Gus anaknya kiai. Imam Romli ini kaya raya Pak. Kaya raya kenapa? Orang kan biasanya kalau datang ke kiai kan maaf ngasih amplop, ngasih uang, ngasih makanan, tabarukan. Pengen tabarukan. Ya. Imam Ibn Hajar orangnya miskin, hidupnya susah. Ya. Pernah ketika istrinya ingin mandi sauna, kata Imam Ibn Hajar, tunggu dulu ya, saya mau nabung. Nanti kalau sudah cukup uangnya kamu pergi mandi sauna. Mandi air panas. Ya. Akhirnya nabung, dapat seminggu, dapat uang untuk beli 1 tiket mandi sauna. Ketika berangkat setelah 1 minggu nabung Imam Ibn Hajar ini dikasihkan istrinya uangnya. Berangkat gak taunya sampai sana tempat pemandiannya sudah di booking oleh istrinya Imam Romli. Tidak ada boleh yang masuk kecuali teman-temannya saja sama keluarganya. Jadi marah istrinya Ibn Hajar ini. Wah,
ternyata suamiku ini ilmunya nggak bermanfaat. Yang bermanfaat itu ilmunya Imam Romli. Kenapa? Menghasilkan uang. Jadi dikira ilmu yang bermanfaat itu yang menghasilkan uang. Ya. Padahal kalau ilmu yang menghasilkan uang itu waliyadzubillah min dzalik bisa-bisa jadi ulama su. Kalau tujuannya untuk uang. Kenapa mereka ulama itu kok datang sendiri uangnya? Karena mereka tujuannya bukan uang, lillahi ta'ala. Makanya uang datang sendiri. Ini ulama lillah wa fillah. Wah, marah pulang istrinya Ibnu Hajar. Kamu ini gak bermanfaat, suami gak bermanfaat, ilmu gak bermanfaat. Imam Ibn Hajar kaget. Kenapa kamu mengatakan seperti ini? Iya, kamu beli satu tiket saja untuk saya bisa masuk tiket ke permandian air hangat itu sauna. Kamu nabung selama seminggu. Ketika saya mau berangkat ke sana, ketika sudah mau masuk, ternyata pemandiannya sudah di-booking oleh istrinya Imam Romli. Bayangkan bisa di-booking. Umpamanya tiket masuknya 20.000 Pak, bookingnya 10 juta. Ya, berarti kan lebih banyak uangnya Imam Romli. Ya. Itu ilmu yang bermanfaat yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Ilmumu ini nggak bermanfaat. Oh, jadi kamu mengatakan ilmu saya tidak bermanfaat. Iya. Ayo, kata Imam Ibn Hajar, kita ke sumur. Akhirnya Pak, ketika masukkan ember ke sumur itu, ditarik itu ember penuh dengan permata. Penuh dengan permata. Kurang, kata Ibn Hajar. Kalau kurang saya tambah lagi. Mau 2 ember, 3 ember, 10 ember permata saya kasih. Bayangkan Pak, permata loh ini. Permata kecil aja, maaf umpamanya besarnya seperti ini Pak. Ini bisa miliaran harganya. Itu 1 ember, 2 ember. Kalau kurang saya tambah lagi. Kaget istrinya. Enggak. Kamu pilih saya apa pilih dunia? Kalau pilih dunia, ambil ini permata tapi kamu saya cerai. Tapi kalau kamu pilih saya, jangan pilih dunia. Dunia ini saya buang semuanya. Bingung istrinya. Kira-kira ibu-ibu itu pilih yang mana Bu? Pilih suaminya tetap apa permata 2 ember? Kalau lihat modelnya permata. Lihat modelnya loh ya. Permata nggak apa-apa lah. Cari nanti yang muda berondong-berondong, yang lebih muda ini sudah tua. Ya. Gak bermanfaat. Ini istrinya Ibn Hajar mikir, bingung. Tapi karena dia tahu suaminya orang yang soleh, kekasihnya Allah Ta'ala, akhirnya dia milih suaminya. Ya sudah wahai suamiku, saya pilih kamu aja. Saya tidak pilih dunia. Cuma saya minta permatanya 1 biji aja. Minta 1 biji. Kata Ibn Hajar, saya pilihannya cuma 1. Kalau pilih saya tidak boleh ngambil permata walaupun 1 biji. Tapi kalau pilih permata jangan pilih saya. Saya kasih 10 ember saya kasih. Kata istrinya, sudah saya pilih kamu aja sudah. Saya pilih kamu. Buang ini permata. Ditunjukkan Pak oleh Ibn Hajar. Jadi orang dulu itu Pak bukan gak bisa kaya. Mereka itu bisa kaya. Nabi Muhammad aja ditawari oleh malaikat Jibril kok gunung jadi emas, cuma Nabi Muhammad nggak mau. Kenapa? Mengajarkan supaya nggak jadi orang yang terlalu cinta dengan dunia kepada umatnya. Bukan berarti orang kaya itu jelek. Kenapa? Sayyidina Utsman kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Siti Khadijah kaya. Kenapa? Kalau melarat semuanya Pak, orang Islam, siapa yang bantu dakwahnya Allah Ta'ala? Siapa yang bantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Jadi memang perlu antara ada yang kaya, ada yang tidak. Tapi yang kaya tujuannya adalah untuk dakwah. Tujuannya untuk Allah Ta'ala. Ya, jadi bukan kaya untuk numpuk-numpuk harta. Ya, orang dulu itu luar biasa. Jangan dianggap orang dulu itu nggak kaya. Orang dulu itu kaya ulama-ulama dulu. Cuma memang orang dulu itu warok. Orang dulu itu warok. Kenapa? Hijabnya sudah dibuka oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau hijabnya dibuka, mereka itu nggak senang dengan dunia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib aja mengatakan dunia sudah saya talak 3. Bukan talak 1, bukan talak 2 loh Pak ya. Kata Sayyidina Ali, dunia itu sudah saya talak 3. Artinya apa? Nggak bisa kembali sudah. Kenapa? Memang Sayyidina Ali nggak cinta dengan dunia.
Uang masuk, uang keluar biasa saja, imannya nggak bergerak, tetap kepada Allah Ta'ala itu bagus imannya. Kalau kita kan enggak, 10.000 aja jatuh itu muter balik 10 kali jalan raya itu dilewati. Siapa tahu masih ada uang saya yang jatuh tadi 10.000, baru 10.000. Coba kalau yang hilang 10 juta, 20 juta, waduh stresnya 2 minggu, 3 minggu, sebulan mungkin. Kita ini stres ya. Kalau hilang sebanyak gitu, hilang 100.000 aja bingung, lemari dibongkar-bongkar, baju dibongkar-bongkar, padahal 100.000. Itu sudah bongkar-bongkar lemari, semua dimarahi. Ya, semua dimarahi. Kemana uang saya ini? Pasti ada yang ngambil, padahal ya jatuh mungkin. Cuma nuduh orang ini enggak bolak-balik yang dituduh semuanya. Bayangkan, ini kalau kita ini, ya waliyadzubillah min dzalik. Ya, intinya pokoknya kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita putus dari wudhu. Ya, tiap batal selalu berwudhu, karena orang yang memiliki wudhu itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat banyak. Ya, sampai Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Anas, wahai Anas, jika kamu mampu untuk berwudhu selama-lamanya, maksudnya nggak pernah lepas wudhu, maka lakukanlah. Ya, maka lakukan, faf'al kata Nabi Muhammad. Ya, maka lakukan, karena sesungguhnya malaikat maut itu ketika mencabut ruhnya seorang hamba dalam keadaan berwudu, maka dia akan dicatat sebagai orang yang syahid di jalan Allah Ta'ala. Sampai sahabat Anas itu dikasih wasiat oleh Nabi Muhammad, kalau bisa jangan pernah putus wudu. Ya. Kalau bisa juga kalau ketika mau meninggal dunia berwudu. Ya, tadi barusan Kiai Abdullah Hafid, ya, mantan ketua MUI, ayahnya Pak Ripe, baru saja meninggal dunia tadi sore, Pak. Itu sebelum meninggal itu, Pak, ya, minta air katanya Pak Ripe itu, minta air 1 gayung, diusap ke muka, diusap ke tangan, diusap ke rambut, diusap ke kakinya, kemudian tidur lagi, tidur minum obat nggak bangun-bangun meninggal dunia. Bayangan, luar biasa. Ya. Sakit masih inget wudhu. Ketika setelah selesai wudhu, makan, dikasih obat, tidur nggak bangun-bangun, akhirnya nggak lama meninggal dunia. Subhanallah, luar biasa. Memang beliau orang baik, akhlaknya luar biasa, santun, sopan kalau ngomong sama orang. Ya. Panjang umur, orangnya baik, ahli ibadah. Insya Allah husnul khotimah. Ya, apalagi meninggalnya hari Jumat tadi sore, Jumat jam 4 beliau meninggal dunia. Barusan saya ikut mensolatkan jenazahnya. Setelah sholat jenazah baru saya datang ke tempat ini. Saya nggak ikut ke acara pemakamannya karena ada pengajian rutin. Ya, enak Pak. Orang kalau sudah terbiasa itu walau dalam keadaan apapun pasti diingatkan oleh Ta'ala. Artinya apa? Kalau bisa jangan sampai lepas wudhu. Ya, mudah-mudahan kita dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang selalu mudah mawatul wudhu, tidak pernah lepas wudhu, dan berkat wudhu ini kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, yang bagus, baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang sedikit yang bisa sampaikan. Sebenarnya banyak keutamaan bab wudhu, tapi kita bahas sedikit saja. Yang penting bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya undang semuanya insya Allah dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di majelis kami, majelis Rotibul Haddad, insya Allah hari Selasa malam Rebu tanggal 1 Maret di Masjid Rayatul Ikhlas. Ya, di Masjid Rayatul Ikhlas hari Rebu, hari Selasa malam Rebu tanggal 1 Maret, penceramanya Al Habib Khalid Al Madahij dari Pasuruan. Nanti insya Allah di Majelis Ad-Damawi malam Jumatnya, malam Jumat. Jadi malam Rebu di tempat kami, malam Jumat di sini yang akan datang. Ya, mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, dohir maupun batin, dikasih kemudahan, kelancaran, dan acaranya dikasih berkah oleh Allah Ta'ala dan sukses. Amin ya rabbal
alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bihaqqi unzilat alaihi suratul Fatihah an taftah lana bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min alil khair wa anta amilna ya maulana muamalata alil khair wa anta tahfazna bi adina anfusina wa ahlina wa auladina wa ashabina وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك على كل خير وتبتن بكل خير معط لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.